Shalom saudara-saudara. Eh, Kemarin kita telah membahas tentang spiritualitas dan spiritisme yang kedua, memperhatikan tentang betapa pentingnya membangun satu interpretasi yang benar ya terkait dengan bagaimana kita menerjemahkan maksud daripada kebenaran firman. Nah, yang muncul adalah keinginan diri mereka sendiri yang tidak mau diganggu, sementara firman Tuhan itu adalah murni harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus ya secara mutlak. Nah, itu sebabnya karunia-karunia roh yang muncul yang ada di tengah-tengah jemaat di Korintus kemudian menjadi liar dan tidak terkendali. Sehingga dengan demikian mereka mencoba merangkai dan mencoba untuk membangun interpretasi menurut keinginan sendiri, dan akhirnya yang masuk di dalam pikiran mereka adalah spiritisme. Ketika murid-murid Tuhan dan orang-orang percaya yang sejumlah 120 orang, mereka terima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa ada satu perubahan ya di dalam hidup mereka. Nah, saya bicara hari ini tentang gaya hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nats yang kita baca adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai ayat 47. Kalau kita melihat secara konteks, bacaan kita itu adalah setelah Roh Kudus itu turun saat hari Pentakosta. Jadi mereka sudah terima Roh Kudus, 120 orang itu, plus orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Jadi mereka datang dan kumpul jadi satu, terima Roh Kudus. Setelah itu tampillah Petrus berkhotbah, dan di dalam ayat yang ke-41 di sana dikatakan bahwa ada kurang lebih sekitar 3.000 orang itu bertobat dan dibaptis. Pada zaman itu, saat itu Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat, lalu ya pada saat itu tidak ada yang aneh, normal-normal saja. Mereka tetap membumi, mereka tidak berada di awang-awang, mereka tidak terbuai, saudara-saudara, hidup normal-normal saja. Ya, justru dikatakan di dalam ayat 42 sampai 47, kalau saudara baca, mereka hidup memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka hidup memikirkan kebutuhan saudara-saudaranya. Mereka hidup memikirkan apa yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, gaya hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus itu justru membumi, saudara-saudara. Kalau kita membaca natsnya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, bahkan kalau saudara membaca bagaimana rasul-rasul memberitakan Injil, setelah mereka terima Roh Kudus, mereka tetap membumi. Artinya membumi di sini bahwa mereka itu tetap ada di bumi dan mereka harus melihat di sekitarnya. Apa yang perlu mereka lakukan, itu ada di sekitar mereka. Mereka tidak sedang di awang-awang. Saudara-saudara, mungkin kalau misalnya apa yang terjadi kepada Petrus waktu dia khotbah 3.000 orang, lalu kemudian orang yang terlibat dengan spiritisme, pasti orang itu akan begitu merasa bahwa wah ini luar biasa dan sudah merasa di atas semuanya, lalu akan merasa lebih rohani atau merasa lebih dipakai Tuhan. Nah, saudara-saudara, seperti itu kira-kira. Nah, saudara, saat ini saya nggak tahu kenapa, ya, sering saya melihat orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, yang paling getol bicara tentang dunia-dunia roh. Saya sering melihat mereka begitu duniawi, ya. Saudara bisa dicek di dalam misalnya mereka punya media sosial, ya. Lihat saja. Saya melihat orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dipenuhi roh, lalu orang itu sering bicara tentang dunia-dunia roh, maka saya melihat orang yang demikian justru yang paling duniawi. Nah, saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia akan semakin rohani dan juga semakin manusiawi. Nah, saya senang dengan kalimat ini, orang itu akan semakin
rohani dan juga akan semakin manusiawi. Tuhan meletakkan kita di bumi, jadi perhatikan sekitar kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka yang kita perlu perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu sudah pasti, tetapi Tuhan mau melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di dalam kaitannya dengan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, nah ini penting sekali. Sehingga dengan demikian, saya juga bingung kenapa banyak orang yang terlalu lebay, apa-apa tanya Roh Kudus, apa-apa selalu mau tanya dulu Roh Kudus nanti ngomongnya bagaimana. Sehingga kalau diajak makan, ayo kita makan sama-sama yuk, Lalu kemudian dia bilang, sebentar ya, saya tak tanya Roh Kudus, misalnya gitu. Itulah menurut saya orang-orang lebay yang dikit-dikit tanya Roh Kudus, Orang yang diajak makan itu tidak perlu tanya Roh Kudus, saudara-saudara. Tanyalah nanti siapa yang bayarin, itu baru beres. Jadi kalau sekedar misalnya kita diajak makan, nanti kemudian tiba-tiba saudara suruh bayarin, saudara nggak tanya dulu, kan repot malah. Jadi yang seperti ini, saudara-saudara, kita harus selektif. Nah, itu sebabnya membangun interpretasi yang beres itu sangat penting dan sangat perlu. Saudara-saudara, jadi kalau ditanya, gaya hidup orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bagaimana? Gaya hidup orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah membumi. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan memiliki kehidupan rohani dan mereka memperhatikan yang ada di sekitar mereka. Mereka memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya, memperhatikan saudara-saudara seiman, seperti yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai ayat 47. Saudara, saya merasa ini yang paling relevan. Ini yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada orang yang seringkali bicara tentang dunia roh, bicara tentang manifestasi-manifestasi yang aneh-aneh, tetapi mereka tidak memiliki kehidupan yang selaras. Saya sering kali melihat orang yang demikian justru orang yang begitu duniawi hidupnya. Segala sesuatu ukurannya kebendaan, kesementaraan, keduniawian. Orang yang begini hidupnya pasti diberkati Tuhan. Dia akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Nah, semacam itu kira-kira Saudara, mari kita belajar membangun satu kehidupan yang baik, yang beres. Perhatikan, jangan sampai kita terlibat dan terjebak dengan spiritisme. Dan saya mau katakan untuk hari ini adalah bahwa setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya gaya hidup yang membumi. Tidak perlu aneh-aneh, tidak yang terlalu yang neko-neko, tetapi dia sungguh-sungguh membangun satu karakter dan kehidupan yang mengasihi Tuhan dan juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini kita dipanggil, diletakkan di bumi untuk memikirkan apa yang ada di bumi. Memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi setiap kita, kita mesti memikirkan jiwa-jiwa, memikirkan bagaimana keselamatan orang-orang yang tersesat di sekitar kita. Maka ini menjadi perhatian buat kita. Kiranya Tuhan berkati kita, Roh Kudus mendorong kita, mengingatkan kita, supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih bisa mengetahui, mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.